Assalamualaikum anak-anak ustazah yang hebat dan mandiri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ustazah berdoa semoga setiap bertambahnya hari, anak-anak semua tumbuh menjadi pribadi yang semakin baik akhlaknya, semakin dalam ilmunya, dan semakin taat pada Allah. Amin. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini dia, karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Bagaimana agar apa yang kita pelajari hari ini bernilai pahala? Ya, membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai, kita ingat kembali materi kemarin. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kemarin kita sudah melihat gambar yang mirip seperti ini. Apa itu? Ya, peta. Itu adalah peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilukiskan meliputi wilayah yang luas dan sempit. Kemudian macam peta itu ada dua. Yang pertama adalah peta umum. Apa itu peta umum? Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum yang digambar kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, yang berikutnya nomor 2 adalah peta khusus atau peta tematik. Peta tematik itu adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus itu lebih spesifik dan yang menggambarkan hal tertentu, misalnya peta kependudukan di Indonesia atau peta sumber daya alam Indonesia. Nah, kita lihat peta berikut ini. Ini adalah contoh peta umum. Contoh peta umum itu seperti ini, yang kemarin kita sudah pelajari ya, sudah pernah lihat. Kemudian selanjutnya, yang ini adalah contoh gambar peta khusus. Tadi menggambarkan sesuatu yang dikhususkan. Kalau yang di sini adalah peta sumber daya alam Indonesia. Di sini bisa kita lihat ada legenda seperti ini, ada simbol-simbol seperti yang ini namanya aluminium atau asbes, aspal seperti itu di berbagai daerah dilambangkan dengan sumber daya alam. Berarti di daerah tersebut menghasilkan salah satu sumber daya alam, misalkan menghasilkan aspal atau batu bara. Ini bisa dilihat melalui peta khusus ini, peta sumber daya alam. Nah, contoh lagi, ini juga merupakan gambar peta khusus. Kalau yang ini adalah peta kependudukan Indonesia. Di sini juga ada detailnya. Untuk warna-warna tertentu berarti penduduknya padat atau tidak kurang padat, seperti itu berdasarkan warna di sebelah sini. Ini namanya peta khusus. Nah, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam peta. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, setiap pulau di Indonesia memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang khas. Pasti kalian sudah tahu ya, apa itu flora, apa itu fauna. Kalau flora itu berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan dan fauna berhubungan dengan hewan.
Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera di sini memiliki banyak gunung, hutan hujan, dan hutan gambut yang tersebar di berbagai wilayah. Kemudian flora di Pulau Sumatera ada bungong jumpa, kenanga, dan sirih. Faunanya ada gajah, orangutan, juga harimau. Selanjutnya yang kedua, Pulau Jawa. Di Pulau Jawa memiliki banyak gunung yang masih aktif dan memiliki banyak sungai. Hutan hujan di Jawa memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki padang rumput kering di Situbondo. Flora yang berada di Pulau Jawa ada salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria, dan juga sedap malam. Untuk faunanya ada banteng, macan tutul, dan ayam bekisar. Itu yang selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan itu sendiri memiliki banyak sungai. Sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Floranya ada anggrek hitam, sedangkan faunanya ada orangutan, pesut, oa, dan juga bekantan. Kemudian ada Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat banyak gunung dan pegunungan. Di Sulawesi juga terdapat sungai, memiliki berbagai macam jenis tumbuhan hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Di Pulau Sulawesi terdapat flora seperti kayu eboni dan kayu damar. Untuk faunanya ada burung maleo, kuskus, dan juga anoa. Kemudian yang berikutnya Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ini terdapat gunung dan juga selat. Selat antara lain Selat Alas, Sumba, Ombai, dan Bali. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput kering. Flora yang berada di sana ada jangkelicung dan juga cendana. Faunanya ada komodo dan jalak Bali. Selanjutnya ada Kepulauan Maluku dan Papua. Di Kepulauan Maluku dan Papua terdapat gunung dan pegunungan, Puncak Jayawijaya dan Pegunungan Jayawijaya. Wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Flora yang berada di sana ada bunga anggrek larat dan buah merah. Untuk faunanya burung cendrawasih dan nuri Raja Ambon. Dari apa yang kita pelajari tadi, Indonesia adalah negara kepulauan sehingga kenampakan alam dan flora faunanya beragam. Maka dapat dipastikan penduduknya pun akan beragam baik suku, bahasa, agama, dan lainnya. Dan keragaman Indonesia itu disatukan dengan Pancasila sebagai nilai luhur bangsa. Dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Allah bahwa kita dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sehingga kita dapat saling mengenal satu sama lain. Mengenal itu maksudnya juga menghargai perbedaan suku tersebut. Kemuliaan seseorang bukan dari mana asal sukunya, bukan karena kita suku Jawa kita merasa lebih baik dibandingkan suku lain, bukan seperti itu. Kemuliaan kita tergantung ketaatan kita di hadapan Allah. Siapa yang taat kepada Allah, yang baik dan banyak amal solehnya, maka dia yang mulia di hadapan Allah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Jika kalian ingin lebih memahami materi ini, kalian bisa membaca buku pepena kalian pada halaman 38 sampai 39. Silakan jika kalian ingin mencoba latihan boleh mengerjakan halaman 40. Nah, itu tadi penjelasannya pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah selesai kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.